supaya kamu membaca, mengamalkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Insyaallah doa ini sudah hafal semua. Dibaca setelah selesai sholat. Apa di dalam sholat? Ya, di dalam sholat sudah ada doanya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini di belakang setelah selesai kita sholat. Namanya dubur itu di belakang, di belakang. Jadi nggak ada di depan. Dan dubur itu yang dimaksud di sini adalah setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Nah di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang kuat, bisanadin qawiyyin. Kemudian di dalam hadis berikutnya dari Abi Umamah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi. Ayat kursi itu sudah hafal semua. Ayat kursi itu ayat yang terkenal seantero dunia. Mau dari ujung Arab Saudi sampai ke Indonesia pasti sudah hafal ayat kursi. Sebelum yang lainnya ayat kursi sudah hafal duluan. Kecuali orang-orang yang punya tujuan tertentu. Kalau orang-orang yang punya tujuan tertentu, ayat kursinya dibaca terus. Begitu dapat kursi, ayatnya hilang semua. Ya, ayat kursi. Apa yang dilakukan? Man qara'a ayatal kursi, barang siapa membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi itu bisa menghafal, bisa juga membaca dengan lisan, bisa juga membaca Al-Quran, bisa juga mungkin membaca dengan gadget atau HP. Bisa itu di HP kalau belum hafal, atau bisa juga kita hafalkan setelah sholat kita baca ayat kursi. Diawali dengan basmalah. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kapan dibacanya? Dubura kulli sholatin maktubatin, setelah selesai sholat 5 waktu. Dibacanya kan setelah selesai sholat 5 waktu. Bar subuh, bar zuhur, bar asar, bar maghrib, bar isya. Dibaca. Karena apa? Berapa? Di sini nggak disebutkan jumlahnya. Pokoknya baca. Minimal 1 kalau ada. Apa pahala yang Allah berikan? Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Iya, orang tersebut kita akan dihalangi masuk surga kecuali oleh kematian. Jadi, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang membacanya. Ini pahala yang sangat besar. Waktunya juga pendek, tapi orang tidak mengamalkannya. Karena apa? Buru-buru mau bekerja, buru-buru mau berangkat sekolah, buru-buru mau naik motor lagi, buru-buru mau pergi-pergi lagi, sampai lupa itu nggak dibaca. Adakah di sini yang rutin membaca itu? Insya Allah ada ya, ada Pak. Ada yang merutinkan. Duburi kulli sholat maktubah, setiap waktu 5 waktu itu selalu dibaca, walaupun hanya 1 kali. Bahkan ada yang menekankan sholat dibaca beberapa kali setelah ba'da maghrib atau setelah ba'da subuh.
sambil jalan boleh, silahkan, yang penting baik. Lebih utama adalah posisi kita masih punya air wudhu. Itu yang sepintas yang saya sampaikan berkaitan dengan hal tambahan saja. Jadi hitung-hitung mukadimahnya kitab Bulughul Maram saya sampaikan. Satu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Minta perlindungan kepada Allah supaya kita senantiasa berzikir dan supaya kita diberikan kekuatan supaya kita menjadi orang yang mampu terus menerus istiqomah dalam bersyukur. Itu minta kepada Allah. Dan kemudian tadi Allah siapkan, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Siapa yang membaca ayat kursi, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ayat kursi itu jangan dibaca tatkala sujud. Ada yang mengatakan melarang membaca ayat kursi sambil sujud. Maka bacalah ayat kursi dalam posisi sedang dalam keadaan duduk atau berdiri boleh. Jangan sedang dalam posisi sujud, tidak boleh. Ada yang melarang demikian. Baik, kita akan memasuki sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud seperti halnya kita sholat. Sahwi artinya lupa. Jadi sujud karena lupa. Ketika kita melakukan sholat kemudian kita lupa, maka hendaklah kita sujud sahwi. Atau yang kedua, ketika kita ragu ketika sholat sudah berapa rakaat, 2kah, 3kah, 4kah, maka kita pun harus melakukan sujud sahwi. Karena kita ini harus jelas dalam hukum, maka aturannya harus jelas. Bagaimana cara sujud sahwi, terus seperti apa orang yang dikenakan sujud sahwi. Apakah tata caranya seperti itu? Dalam sujud sahwi doanya ada. Subhanaman la yanamu wa la yasjud. Subhanallahi subhanaman la yanamu wa la yasjud. Ya. An Abdullah bin Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim duhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan mereka, sholat duhur dengan mereka. Artinya Rasulullah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Dia ada imam, Rasulullah makmum di belakangnya ada. Faqama fir rak'atainil awwalayain, maka beliau berdiri pada waktu sholat duhur tersebut 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama walam yajlis. 2 rakaat pertama beliau tidak duduk tasyahud. Tidak duduk tasyahud langsung, makanya disebut di sini walam yajlis. Beliau tidak duduk. Yang dimaksud di sini adalah duduk tasyahud awal. Faqaman nasu ma'ahu, kemudian orang-orang makmumnya di belakang mengikuti beliau. Hatta idza qada sholata, maka ketika sholat itu selesai 4 rakaat, wantadharan nasu taslimah, orang-orang makmum di belakang itu nunggu imam. Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum, ditunggu sama makmum.
Panjenengan kalau imamnya di depan nggak baca salam, ngenteni boten? Ngenteni. Apa umpamanya imamnya ngantuk gitu ya, imamnya ngantuk kelalaian baca tahiyat masuk teman, ya makmumnya di belakang, panjenengan kira-kira gemeletak apa boten? Suwe temen imamnya ini ngapa turu apa ya? Nanti umpamanya gitu. Imamnya turu, malum pulang dari Jogja ngimami subuh. Waktu tahiyat akhir orang turu-turu. Orang salam-salam suwe temen gitu. Sing belakang orang sabar mungkin. Batal nggak Pak? Kalau niatnya mengingatkan batal Pak. Mengingatkan imam. Sebab itu tidak termasuk dalam jajaran memperingati imam. Enggak. Kalau imamnya kesuwen, panjenengan apa yang kita lakukan? Baca apa? Subhanallah. Mungkin kaget imamnya. Mau tekan gitu cara imam malah berdiri lagi. Nah itu repotnya begitu. Makanya makmum ini apa? Tugas makmum itu mengikuti imam. Mau benar mau salah ikuti. Tapi suatu ketika boleh mengingatkan jika memang makmum imamnya salah. Tetapi ketika imam sudah berdiri, sudah melakukan satu kesempurnaan dalam satu gerakan, umpamanya dari sujud ke ruku langsung berdiri, itu namanya kan ikuti imam udah. Walaupun tahu imam salah, tapi ikuti saja. Maka sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ini. Para sahabat Nabi itu mengikuti imam Nabi walaupun tahu Nabi salah. Karena apa? Karena tidak tahiyat awal atau tidak tasyahud awal. Berdiri langsung. Maka wan tadaron nas, para jamaah ini nunggu salamnya Nabi. Tapi apa yang dilakukan berikutnya? Kabbara wa huwa jalisun. Rasulullah SAW kemudian membaca takbir dalam posisi duduk, dalam posisi duduk, masih duduk tasyahud, beliau kemudian takbir Allahu Akbar begitu. Nah ini disinilah maka kemudian itu namanya mulai mengawali dengan sujud sahwi, lupa wasajada sajadataini, dan beliau melakukan sujud 2 kali. Sujud pertama Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangun lagi sujud lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, beliau lakukan qabla ayyusallima, sebelum beliau mengucapkan salam akhir sholat. Jadi melakukan 2 sujud ini dilakukan sebelum sholat berakhir. Nah, summa sallama, kemudian beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tata cara sujud sahwi. Nah, bacaannya subhanaman la yanamu wa la yasbu, dan itu dibaca 3 kali. Sekali sujud 3 kali baca. Syarat kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Haris riwayat Sab'ah. Dan
menurut Imam Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin, beliau membaca takbir setiap kali sujud dan beliau dalam keadaan duduk dan sujud, dan wa yasjudun nasu ma'ahu makana manasya minal julus, dan mereka para jamaah bersujud bersama beliau di tempat ketika dia duduk tadi, jadi masih posisi sujud sahwi. Nah, di sini diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim. Li muslimin salat al-asri, menurut Imam Muslim yang dimaksud salat al-asri adalah salat asar. Nah, ini jadi syarat yang dilakukan untuk mengulangi sholat kita yang lupa 2 rakaat itu dengan cara nambahi saja, nambahi 2 rakaat lagi. Monggo, di sini kita harus mengerti betul bagaimana kita melaksanakan sholat apabila lupa. Kemudian hadis berikutnya yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan mereka. Maka fasaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa. Fasajada sajadataini, kemudian beliau sujud dua kali sujud, summa tasyahada, summa salama, kemudian tasahud, dan kemudian mengucapkan salam. Artinya apa? Beliau ketika lupa maka beliau melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Itu yang berkaitan dengan lupa. Nah, bagaimana kalau ragu? Nah, sholat yang ragu yang bagaimana? Kita kalau menentukan sebuah ucapan dalil untuk urusan ibadah, itu jangan kita mengucapkannya tanpa dalil yang jelas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu tata cara sholat atau tata cara ibadah mahdhaf yang lainnya. Maka harus betul-betul ada dalilnya. Termasuk sholat lupa bagaimana, itu harus ada dalilnya. Kita nggak boleh ibadah tanpa ada dalil. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi," apabila salah seorang di antara kalian itu ragu. Orang itu ragu, namanya ragu itu kan bolak-balik yang namanya ragu. Bener enggak, ayo kanan kiri atas bawah, ragu. Apabila salah seorang di antara kalian itu ragu di dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, ia tidak mengerti, ia tidak tahu, ia lupa kam sholat, berapa sholatnya, berapa rokaat, asalasan arba'an, sudah 3 apa sudah 4. Malum lagi ngurusi kotak snack, belum selesai wis keburu sholat jamaah atau keburu sholat pon ngimami mandi, jadi kelalen Mas Arif. Mau snacknya narongat seket, malah singkelingan snack ke ora sholat aduh ngitung snack barang lagi sholat, jadi ngimami kelalen aja. Telu apa loro ya? Nah ini namanya ragu. Itu bisa menimpa siapapun, apalagi dalam posisi sangat super sibuk. Bisa karena masalah di rumah, karena masalah di luar, atau karena kita ketika mengingat sesuatu,
Aduh, kehilangan duitnya nang di orang ketemu-temu malah melu-melu dalam sholat di bawah-bawah. Sendiri cidanya apa? Sholat teh Bismillahirrahmanirrahim, surat pertama surat apa, kedua apa, malah lupa juga, akhirnya syak gitu ya, ragu, itu namanya ragu. Kalau sudah ragu begitu gimana nih? Falam yadri kam sholat, kata Rasulullah, dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia ragu. Kam sholat, sudah berapakah sholatnya, sudah berapa rakaat? Asalasan am arba'an, apakah sudah 3 rakaat atau sudah 4? Maksudnya sholat duhur gitu. Atau bisa jadi sholat maghrib. Fal yatrahissak, maka hendaknya itu kita tugasnya adalah fal yatrah, buang jauh-jauh asyak, keraguan itu. Jadi di sini tuh langsung buang jauh-jauh keraguan itu, langsung tentukan ala mastayqana, ya, langsung tentukan keyakinan Anda setelah Anda ragu 3 apa 4, 4 udah aja 4 atau 3 berarti yang baru 3 kan? Atau dia memasuki akad yang ketiga, tekan langsung gitu, jangan sampai berlarut-larut 3, 4, 5, terus saja mikir wis telu apa ya, wis papat apa telu ya, wis papat apa 5 ya, terus bolak-balik gue. Boleh sing dipikir apa? Yang dipikir yaitu tadi papat apa telu apa papat, terus rampung-rampung sholatnya. Maka tugas Rasulullah memerintahkan fal yatra, tekankan, bangunkan, yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah sholat 3, itu aja udah, tek 3, usah berlarut-larut. Summa yasjudu sajdataini qabla ay yusallima. Nanti di akhir Anda melaksanakan sholat yang ragu tadi, jangan lupa sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud. Bacaannya tadi subhanaman la yanamu wa la yasbu. Genah nggih, Pak? Genah. Iya, caranya sujud sahwi kayak niku. Fa in kana shallahu khamsa, jika orang tersebut sholat 5 rakaat, ternyata sholatnya 5 rakaat pakai safana lahu sholatahu, maka sempurnalah sholatnya, dia sudah menyempurnakan sholatnya. Jika terjadi orang itu sholatnya 5 rakaat, padahal dia belum tekankan telu, udah tadi yakin telu, aku baru telu 4, terus jadi 5 sidane atau terus telu berarti 4. Wa in kana shollat tamaman, dan jika sholatnya itu sempurna, kanat targhiman lisyayatin, maka sholatnya itu adalah sebagai alat untuk menghinakan setan. Jadi menghinakan setan karena sudah membuat keraguan, membisiki keraguan. Telu bapak dari setan ini kayak gitu. Iya, setannya sahabat. Setannya nanang kiri, tuas bisu durin. Biasa, namanya setan itu kan sering ganggu. Lagi sholat dia diganggu ya. Apa maning? Lagi orang sholat. Lagi sholat diganggu. Rawahul Muslim. Nah, Pak Haji begitu Pak Haji. Jadi monggo tekankan, jika lupa begitu, jika ragu begitu, nah begitu ya. Hadis ini akan saya sempurnakan juga dengan hadis yang lain, yaitu tentang masih berkaitan dengan sujud sahwi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka tatkala beliau mengucapkan salam, maka beliau ditanya, ya Rasulullah, ahadasa apis sholat syai', apakah sesuatu yang baru di dalam sholat? Bid'ah, bid'ah. Qala wa ma dzaka, kata Rasulullah, apa itu? Apa yang terjadi? Apa itu? Qalu, mereka berkata, sholaita kada wa kada. Kata para sahabat, panjenengan sholatnya begini-begini. Nah, summa, nah itu. Kemudian qala fasanna rijlai wastaqbal al-qiblah fasajada sajdatain. Beliau kemudian sujud sahwi. Ya. Summa salama, kemudian beliau mengucapkan salam. Summa aqbala alan nasi biwajhihi. Kemudian beliau menghadap para jamaah, faqala innahu law hadasa bis sholati syai', jika terjadi sesuatu yang baru dalam urusan sholat, amba'tukum bihi, maka akan saya kabarkan, saya akan beritahukan pada kalian semua. Walakin innama ana basyarum mislukum, akan tetapi saya adalah sebagaimana manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansawna, saya lupa sebagaimana kalian juga suka lupa. Faidan nasitu, maka tatkala saya lupa dalam melaksanakan ibadah sholat, termasuk di dalamnya fazakiruni, maka ingatkanlah saya. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, maka jika saya lupa, kata Rasulullah, maka ingatkanlah saya. Fazakiruni. Wa idza syakka ahadukum bis sholati, dan apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, fal yatakharras shawab, maka hendaklah betul-betul mencari sebuah kebaikan, ya. Summal yasjud sajdataini, kemudian sujud 2 rakaat. Nah, itu tata cara bagaimana. Nah, sekarang satu hadis lagi supaya membenarkan bagaimana ketika seseorang itu dianggap sebagai lupa. Apa sih yang dilupakan ketika sholat itu? Nah, ini harus tahu kita. Maka hadis dari Mughirah bin Syu'bah ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza syakka ahadukum faqama rak'ataini," apabila salah seorang di antara kalian ragu, mamam, faqama rak'ataini, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Maka ia melakukan 2 rakaat, fastatamma, maka sempurnakanlah sholat tersebut, qaiman, dengan dalam keadaan berdiri. Maksudnya gini, Pak, kalau ada seseorang sholat berdiri, sholat 2 rakaat, ini ya Pak, kemudian ia berdiri, tidak sujud setelah 2 rakaat. Harusnya kan sujud 2 rakaat, ya, sujud apa? Tasawuf awal. Tapi ia tidak sujud tasawuf awal, tidak duduk tasawuf awal, langsung berdiri. Maka ketika ia sudah berdiri lengkap, teruskan saja, jangan kembali duduk. Ya, terus imam, terutama imam. Maka ketika kita posisinya sudah begini, dari duduk tasawuf itu sudah langsung
Allahu Akbar, lengkap berdiri nih, udah lengkap berdiri. Belum jongkok di sini, udah langsung, tidak begini dulu lah, langsung. Panjenengan lupa boleh memperingatkan sudah berdiri begini imamnya. Nah ini sempurnakanlah, berdirinya sempurnakan. Fal yamdi wala yamu, maka jangan duduk ya, atau maka hendaknya meneruskan rakaat berikutnya, wala yamudu, dan jangan kembali. Ya, itu yang di belakang dan mudah Pak. Ya, jadi kalau imamnya harusnya tasahud, tapi karena lupa dia, harusnya itu kan jadi Allah alon lah. Itu imamnya asir no rosalah. Itu kayak Mas Jihad, boleh langsung dari duduk langsung Allahu Akbar, adem. Panjenengan urung jegong Mas Jihad udah berdiri. Padahal panjenengan yang masih muda ikut di belakangnya kan mengikuti imam. Mas Jihad sudah berdiri, imamnya maksudnya. Jadi baru masuk subhanallah, tapi Mas Jihad sudah berdiri lengkap. Mas Jihad jangan duduk lagi Mas. Dalam hadis ini menunjukkan ojo nunggu terus nabae, aja balik maning, jangan duduk tasahud kalau sudah sempurna berdirinya. Wala sa'apa, kemudian apa yang selanjutnya? Wal yasjud sajdataini, maka nanti sholatnya harus sujud sahwi. Nah begitu. Fa illam yastatimma qa'iman. Nah, namun apabila dia tidak sempurna atau belum sempurna berdirinya, baru separoh. Nah, baru separoh. Nun sewu ya. Kalau nyontohkan, sudah dari begini, dari duduk begini. Nah, baru separoh gini. Nah, belum sempurna nih. Panjenengan sudah ngiringna. Subhanallah. Nah, berarti balik lagi kayak gitu. Tapi kalau Mas Jihad imamnya sudah Allahu Akbar, panjenengan subhanallah, jangan, maksudnya jangan balik lagi, langsung saja nanti sujud sahwi serahin. Insyaallah mudah gampang kayak gitu. Fal yajlis, apabila belum sempurna berdirinya, maka boleh kembali lagi dan duduk, wala sahwa alaihi, dan tidak perlu sujud sahwi. Jadi, kalau kembali lagi tasahud karena belum sempurna berdirinya, ya nggak perlu sujud sahwi, duduk aja langsung, tidak perlu sujud sahwi. Sempurnalah sholat. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin, demikianlah apa yang saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran untuk penyempurnaan ibadah kita apabila kita suka lupa dan ragu. Barangkali ada waktu sedikit 5 menit aja.